Bulan Ramadan jadi berkah bagi pebisnis kuliner dan dimsum jadi salah satu primadonanya. Dengan harga terjangkau Rp2.000 per buah serta variasi topping menarik, produsen dimsum kebanjiran order hingga puluhan ribu potong dimsum setiap harinya. Lantas seperti apa proses produksi dan lika-liku di balik bisnis ini? Berikut informasinya dalam Sehari Menjadi. Panas men, panas. Pas coy! Di balik kelezatan setiap dimsum yang mengepul harum, ada proses panjang yang penuh ketelitian. Tangan-tangan terampil ini bergerak lincah, membentuk dimsum demi dimsum dengan kecepatan yang luar biasa. Satset! Puluhan ribu potong dimsum setiap harinya dibuat di sini. Saya sudah pakai apron, pakai harness, artinya kita akan ke gunung. Kagak gunung, bener sekitar wilayah Gunung Bogor, cuman bukan ke situ. Kita akan ke dapur, kita akan bikin cemilan yang ya suka dicari lah ketika lagi berbuka puasa, itu adalah dimsum. Kita akan bikin yang enak, lezat, legit, bahkan ada juga versi yang pedas menggigit. Selengkapnya di Sehari Menjadi kali ini. Let's go, kita bikin. Aroma harum minyak wijen dan daging yang tercium dari kejauhan ini menuntun langkah kaki saya ke salah satu produsen dimsum yang tengah naik daun di kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kalau dimsum biasanya terfokus pada isiannya, di tempat ini kulit jadi primadona. Ternyata di sini kulitnya bikin sendiri. Ini campurannya apa aja? Ada tepung sama sagu. Tepung terigu ya berarti ya? Sama sagu. Untuk membuat kulit dimsum yang lembut dan elastis, perbandingan yang biasa digunakan adalah 4:1. 4 bagian tepung terigu ditambah 1 bagian sagu. Saya mau nanya, ini tepung terigunya protein yang apa? Tinggi? Protein tinggi. Tepung terigu protein? Ya, protein tinggi. Kenapa pakai protein tinggi? Biar agak ada warnanya gitu. Biar nggak pucat warnanya. Selain itu, tepung protein tinggi mengandung lebih banyak gluten yang memberikan elastisitas dan kekuatan pada kulit dimsum. Hal ini penting agar kulit dimsum tidak mudah sobek saat dibentuk atau diisi. Terus kalau fungsinya sagu apa? Fungsinya sagu untuk itu ngelenturin. Jadi biar elastis. Udah nih. Next, waktunya dicampur dengan air panas secukupnya. Setelah itu, tambahkan minyak goreng atau chili oil untuk sentuhan pedas. Campuran minyak akan memberikan kilau cantik pada kulit dimsum, sekaligus menjaga kelembapannya saat dikukus. Sementara untuk adonan kulit dimsum tipe golden, tambahkan beberapa butir telur dan sedikit pewarna makanan kuning agar warnanya lebih menarik. Setelah adonan kulit dimsum tercampur, langkah selanjutnya adalah memadatkan adonan menggunakan mesin pres untuk menghilangkan udara yang terperangkap di dalamnya. Proses ini akan menghasilkan adonan yang lebih kenyal dan lebih lembut. Walau memakan waktu, hasilnya akan menjadi maksimal. Baru deh dipipihkan sesuai ketebalan yang diinginkan. Kulit dimsum di sini dibuat sendiri untuk 2 alasan utama: variasi kulit yang lebih beragam dan kesesuaian rasa serta tekstur dengan isian dimsum buatan sendiri. Adonan kemudian dicetak bulat dengan alat ini. Bagian yang tak kalah penting dari produksi kulit dimsum adalah penyimpanan. Nih, saya dapat tipsnya, dicatat ya. Jadi masukin ke sini, disortir. Kalau masuk ke sana biar nggak kering kalau pakai plastik. Oh alah, makanya tadi saya pikir ngapain bawa plastik biar nggak kering. Ternyata, sisa adonan kulit yang tidak tercetak bulat atau sobek masih bisa digunakan. Nantinya akan digiling kembali bersama adonan baru. Yang penting masih di hari yang sama ya, agar kualitas adonan tidak menurun. Ini apa nih, daging apa? Ini udah daging giling ini. Apa? Ayam ya kalau nggak salah? Ya daging ayam. Daging Oh, ayam fresh. giling, ya. Ingat, kulit ayam jangan terlewat ya,
Karena saat dikukus, kulit ayamnya ini mengeluarkan lemak alami yang bikin isiannya jadi lebih harum dan rasanya lebih mantap. Campurkan penyedap rasa, garam, serta minyak wijen yang banyak. Wijen biar apa? Ya untuk wijen itu biar nggak bau amis ya. Setelah rata, tambahkan tepung terigu. Berbeda dengan adonan kulit yang menggunakan tepung sagu untuk menghasilkan tekstur kenyal, isian di tempat ini justru menggunakan tepung terigu saja. Tujuannya adalah untuk menjaga agar isian tetap padat, lembut, namun tidak terlalu kenyal. Sudah ganti sarung tangan dan sudah siap untuk proses ke meja samping. Permisi, paket. Di mana, A? Sini. Nah, permisi ya. Nyoh, saya nonton dulu. Pembuatan isian telah selesai. Tahap berikutnya adalah menggabungkan kulit dimsum dengan isian satu persatu. 35 gram, satu dimsum. Iya, satu liter. Oke. Caranya gimana, A? Isinya? Ya, masukin dulu. Begini. Nah, terus timbang dulu ya. Iya, semua. Timbang dulu. Pas coy! Untuk memastikan setiap dimsum memiliki ukuran yang seragam, setiap potongnya ditakar dengan cermat. Keseragaman ini memiliki banyak manfaat, mulai dari mencegah komplain pelanggan karena perbedaan ukuran, hingga memastikan dimsum matang merata saat dikukus. Varian original dan golden memiliki isian yang sama. Namun, kulit merah menyala menawarkan sensasi berbeda. Tidak hanya balutan chili oil yang memberi sentuhan pedas sejak gigitan pertama, tetapi juga isian yang diperkaya dengan chili flakes. Pedas di luar, pedas di dalam. Selanjutnya, pada bagian topping terdapat beragam varian yang menambah cita rasa dan mempercantik tampilan dimsum. Ada topping tuna, jamur, sosis, wortel, beef, crab stick, bahkan hingga imitation caviar. Ini berapa? Nah untuk topping ini kita nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh juga terlalu sedikit, jadi kita sedang aja. Nah contohnya segini nih. Tibalah saatnya pengukusan. Tahap akhir yang menentukan kualitas dimsum. Dimsum yang telah dibentuk dan diberi topping disusun rapi di dalam kukusan besar. Uap panas dengan suhu sekitar 100 derajat Celcius akan mematangkan dimsum selama 17 hingga 20 menit. Menghasilkan tekstur yang lembut, isian yang matang sempurna, dan kulit yang tidak kering. Akhirnya, dimsum telah matang. Aromanya, Bang. Puluhan ribu dimsum ini tidak hanya dijual di sekitar Bogor, tetapi juga didistribusikan ke seluruh penjuru Pulau Jawa. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, tempat produksi dimsum yang telah berdiri selama 6 tahun di Bogor dan Bandung ini telah memperluas jangkauannya hingga ke sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan. Nah, udah dingin, udah dingin. Emang kalau packing pas lagi panas-panas kenapa, Bang? Ya nanti itu di mikanya kita ada embunnya, jadi dimsum bakalan asam. Ya, mengemas dimsum panas-panas akan menyebabkan kondensasi uap air yang menurunkan kualitas rasa dan membuat dimsum cepat basi. Loh, sayur sama dagingnya beda lokasi? Ya. Ini maksudnya gimana nih, A? Kalau misalkan kita sayur disimpan di bawah, itu bakalan nempel jadinya ke dimsum yang di atas. Sebelum dikirim ke berbagai kota, pastikan dimsum segera dibekukan dalam freezer untuk menjaga kesegarannya. Proses pembekuan ini penting untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan mempertahankan kualitas rasa dimsum selama pengiriman. Kalau di freezer gini, itu daya tahannya berapa lama sih, Bang? Kalau di dalam freezer, kita itu daya tahannya sampai 3 bulan. Mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana isian dengan dominasi ayam ini bisa dijual dengan harga yang relatif ramah di kantong? Ini dia jawabannya. Kira-kira di 20 ribuan, 30 ribuan per hari. Kalau lagi bulan puasa gini, Bu? Kalau lagi bulan puasa, ya itu seperti kurang lebih sekitar segitulah. Ya memang karena kita mengejar quantity ya, artinya
kuantiti banyak yang bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Dimsum, hidangan klasik yang kini hadir dengan sentuhan modern, adalah pilihan sederhana namun istimewa untuk kudapan berbuka puasa atau camilan lezat yang menghangatkan suasana berkumpul bersama keluarga tercinta. Rian Fernando, Andriawan Saputra, Bogor, Jawa Barat.